Guys, kisah Sunan Kalijaga, salah satu anggota dari Wali Songo yang menikahi Ratu Laut Selatan yaitu Nyi Roro Kidul, memang sangat menarik untuk dibahas. Karena guys, tokoh Wali Songo ini terkenal selalu menggunakan wayang kulit sebagai media dakwah utama mereka. Karena dari media dakwah wayang kulit ini banyak dikisahkan cerita-cerita menarik dan inspiratif. Kisah ini guys bermula ketika terjadi perang saudara antara Prabu Siliwangi yang terkenal sakti mandraguna dengan pasukan kerajaan Cirebon. Dalam peperangan itu banyak utusan kerajaan Cirebon yang tak bisa menandingi kekuatan Prabu Siliwangi, baik itu Pangeran Arya Kemuning, Dewi Nyimas Gandasari hingga Nyimas Roro Kencana Wungu. Alhasil, Sunan Kalijaga diutus untuk melawan Sang Prabu. Hanya saja kembali ditaklukkan oleh Prabu Siliwangi. Dan sebagai murid ya guys ya, Sunan Kalijaga ini tentunya meminta saran kepada sang guru yaitu Sunan Gunung Jati. Sang guru ini kemudian mendapatkan petunjuk bahwa untuk mengalahkan Prabu Siliwangi, Sunan Kalijaga ini harus menggunakan tombak Karareksa, sebuah tombak sakti yang kenyataannya itu adalah milik Nyi Roro Kidul atau Dewi Kandita. Dewi Kandita sendiri diketahui adalah anak Prabu Siliwangi dari istri keduanya. Lalu Sunan Kalijaga diutus untuk meminjam senjata tersebut kepada penguasa pantai Laut Selatan. Hanya dengan pusaka tersebutlah pertempuran Sunan Kalijaga dan Prabu Siliwangi bisa berakhir dengan kemenangan dari Sunan Kalijaga. Bukannya memberikan senjata, sang penguasa lautan tersebut meminta untuk dipertemukan dengan Raja Panatagama atau sebutan Raja Cirebon. Ternyata usut punya usut, sang Dewi memendam rasa untuk Sunan Kalijaga, dan hal ini itu guys diketahui oleh sang guru yang kemudian membawa Nyi Roro Kidul ini ke dalam kaputren. Dan di dalam kaputren tersebut saat meminta pusaka kepada Nyi Roro Kidul atau Dewi Kandita ini menjawab guys bahwasanya pusaka tersebut tidak akan diberikan kepada siapapun kecuali kepada suaminya. Karena mengetahui maksud dari Nyi Roro Kidul tersebut, akhirnya Sunan Gunung Jati memerintahkan Sunan Kalijaga untuk menikahi Nyi Roro Kidul. Sang murid pun menerimanya. Hanya saja sang Ratu Kidul ini mengajukan syarat sebelum pernikahan, yakni memberikan tasbih kecubung atau wulung dari Laut Merah. Sunan Gunung Jati pun segera mengutus Sunan Kalijaga untuk memenuhi syarat dari sang Ratu Kidul. Tak berselang lama guys, Sunan Kalijaga ini pun segera bergegas untuk pergi ke Gunung Ceremai. Di sana Sunan Kalijaga ini melakukan tafakur serta meminta perlindungan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tak berselang lama, Sunan Kalijaga mendapat sebuah isyarat yang tidak diketahui pasti dari mana datangnya, yang menyampaikan bahwa akan tiba seorang yang menuntut untuk temukan di mana tasbih wulung atau kecubung berada. Setelah ditemukannya tasbih tersebut, barulah Sunan Kalijaga ini kembali dan melangsungkan pernikahannya dengan Nyi Roro Kidul. Sesaat setelahnya guys, pusaka yang diinginkan pun telah diberikan. Dan peperangan antar saudara tersebut memang tak bisa dielakkan. Dan terbukti dengan pusaka dari Nyi Roro Kidul tersebut, Prabu Siliwangi ini akhirnya dapat dikalahkan. Dan dari kekalahan inilah yang akhirnya mengantarkan Prabu Siliwangi untuk memeluk Islam.